Terjebak di dalam rumah yang terbakar, wanita lanjut usia tewas. Truk muatan mengalami patah as roda dan tercebur ke laut. Kapal-kapal pengungsi Rohingya diperkirakan masih akan tiba di Aceh dalam beberapa minggu ke depan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda? Ayah, apa kabar? Alhamdulillah baik, gak sabar nih kita sudah berada di penghujung tahun. Betul sekali, meskipun di penghujung tahun tetap harus semangat. Karena kami hadir kembali pemirsa dalam Ajus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana, inilah Ajus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, seorang pemilik rumah yang berusia lanjut ditemukan tewas di dalam rumahnya yang terbakar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketika terjadi kebakaran, korban sedang diri dalam rumah karena anaknya tengah melaksanakan sholat di musola. Kebakaran menimpa sebuah rumah di Desa Cempaka Mekar, Tagok Apuk, Kecamatan Padalarang sekitar pukul 7 Rabu malam. Dalam peristiwa ini pemilik rumah bernama Imah berusia 83 tahun tidak sempat menyelamatkan diri. Jasad korban ditemukan petugas damkar tertimpa reruntuhan rumah. Menurut warga, korban tinggal bersama anaknya. Namun anaknya tengah melaksanakan sholat di musola saat terjadi kebakaran. Almarhum sama anaknya berdua di sini, ditinggal mau sholat dulu di atas di madrasah di atas posisinya. Pas dia evakuasi sama pihak pemadam ke dalam, tahunya udah nggak ada, ya udah meninggal isinya. Soalnya kan pas dilihat di dalam kata pemadam itu ketimbun reruntuhan genteng. Dalam pendalaman sekarang kita pasang polis lain, kita pendalaman penyebab dari kebakaran. Tapi kita belum bisa menduga-duga, ya, bisa menduga apa terjadi. Usai olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca kebakaran pedagang di Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Kebakaran yang melalap ratusan kios ini membuat pedagang merugi hingga ratusan miliar rupiah. Pasca kebakaran ratusan kios pedagang kaki lima di Pasar Sentral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam, pedagang mulai mengais sisa-sisa barang dagangannya. Meski sudah dipasang garis polisi, pedagang tetap menerobos masuk untuk menyelamatkan sisa dagangan mereka dari kios yang terbakar. Para pedagang mengaku mengalami kerugian besar atas kebakaran yang terjadi. Habis ya. Iya. Kita jual apa di sini? Spray, sarung, karpet, sejadah, Al-Quran, mukena. Ada yang bisa diselamatkan? Tidak ada. Kebakaran hebat melumat ratusan kios pedagang di Pasar Sentral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke kios-kios lainnya. Ratusan kios hangus hingga nyaris tak bersisa. Pemadaman dilakukan petugas Damkar Makassar dengan menerjunkan puluhan mobil pemadam kebakaran. Sejumlah pedagang mengevakuasi dagangan yang masih bisa diselamatkan.
Akibat kebakaran menghanguskan ratusan kios pedagang tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kendaraan tercebur ke laut kembali terjadi pemirsa di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kali ini menimpa sebuah truk yang mengalami patah as roda ketika hendak memasuki kapal. Truk bermuatan semen ini mengalami patah as roda depan saat akan memasuki kapal Roro KMP Lambrita Kirana di Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten sekitar pukul 8 pada Rabu malam. Truk sempat ditarik truk lainnya namun gagal karena roda depan truk sudah tersangkut di rem dor kapal. Karena evakuasi selalu gagal, truk berikut muatannya akhirnya dibiarkan tercebur ke laut karena kapal harus segera berangkat. Itu dari tadi. Pada pukul 22:38, truk tercebur ke laut. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Terus selanjutnya kami juga sampaikan bahwa akibat cuaca ekstrim pada pukul 22.00 seluruh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak tidak dioperasikan sementara karena posisi gelombang saat ini sudah mencapai 1,5 sampai 2 meter dan posisi kecepatan angin itu sudah mencapai 15 sampai 30 knot. Ini sangat rawan untuk pelayaran. Belum diketahui sampai kapan otoritas pelabuhan menunda keberangkatan kapal. Imbas cuaca buruk, kendaraan tercebur ke laut di Pelabuhan Merak juga dialami sebuah mobil pribadi pada hari Jumat lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kapal bongkar muat batu bara tenggelam setelah dihantam ombak di Selat Bangka, Baju Asin, Sumatera Selatan. Ya, momen tenggelamnya kapal akibat cuaca buruk tersebut terekam kamera amatir warga. Kapal bernama Arkshiloh ini miring dan terbalik setelah diterjang ombak besar akibat cuaca buruk yang melanda Selat Bangka di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan. Ombak bertubi-tubi yang menghantam membuat lambung kapal yang tengah melakukan aktivitas bongkar muat batu bara ini pun bocor. Awak kapal sebelumnya sempat berjuang menyelamatkan kapal berbendera Indonesia ini dengan memompa air yang membanjiri kapal. Namun upaya mereka sia-sia karena air laut lebih cepat menguasai kapal. Tidak bisa diselamatkan, kapal pun karam ke dasar laut. Namun 37 awak berhasil diselamatkan. 37 ABK kapal ini dalam kondisi selamat. Tapi untuk kapalnya sendiri tenggelam. Untuk upaya-upaya berikutnya, sementara saat ini ke seluruh ABK ya, diselamatkan oleh Takbut SDS 24 saat sekarang dalam perjalanan ke Palembang ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain diperiksa tim ahli di Pol Airut Polda Sumatera Selatan, para awak kapal juga diperiksa kesehatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana ratusan wisatawan yang dievakuasi petugas gabungan yang terjebak cuaca buruk di Kepulauan Karimun, Jawa tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pemkab Jepara sediakan 4 bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. .500 wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa berhasil dievakuasi. Mereka tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang usai berlayar sekitar 7 jam dari dermaga Legon Bajak. Wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa akibat cuaca buruk ini dijemput dengan kapal milik PT Pelni KM Kelih Mutu. 500 wisatawan terdiri dari 461 wisatawan lokal dan 49 dari mancanegara.
PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta menyambut langsung kedatangan para wisatawan tersebut dan Pemkab Jepara menyediakan 4 bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. Saya senang dari kemarin nggak bisa keluar, yang harusnya kan saya sampai Karimun hari Rabu, harusnya Jumat udah balik ke Jepara, tapi karena gelombang tinggi terus tertahan, jadinya 7 hari yang seharusnya 3 hari. Ya alhamdulillah untuk pemerintah yang terkait sudah mengevakuasi kami, jadi kami bisa selamat sampai di sini. Sebetulnya sudah, kita ada warning ya, dari BMKG itu sudah memberikan warning sejak tanggal 22 sampai akhir Desember itu cuaca ekstrim. Nah ini sudah kita berikan jauh-jauh ke Biro Travel Agent. Nah mungkin salah komunikasi aja lah. Meski sempat tertahan berhari-hari di Pulau Karimun Jawa, para wisatawan mengaku tidak kekurangan stok makanan. Namun mereka cemas akan cuaca buruk yang terjadi dengan hujan terus-menerus. Sebelumnya, ratusan wisatawan yang tengah berlibur terjebak selama 5 hari akibat cuaca buruk di Pulau Karimun Jawa. Mereka menyambut kedatangan kapal Pelni dengan gembira karena akhirnya bisa kembali pulang setelah tertahan tak bisa menyeberang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Warga di Dusun Sumber Langkep nekat menantang maut seberangi aliran lahar demi pulang ke rumahnya. Banyu saiki pindah ngetan Dek Bosuyat. Banjir lahar hujan Gunung Semeru dengan volume besar kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Salah satunya di aliran Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candiputro, Lumajang. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik Gunung Semeru berupa batu-batu besar dan pasir hingga menutup jembatan Jugosari yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajar. Akibatnya warga Dusun Sumber Langsep kini kembali terisolir lantaran jembatan yang menjadi akses satu-satunya tertimbun material banjir. Jembatannya kerendam ini lewat mana? Nggak bisa lewat mana lagi, Pak? Ya nggak bisa, Nggak ada jalan lagi ya? nggak ada ya. Satu-satunya ini. Tadi ada warga yang nekat itu memang ini Pak ya, tiap ada banjir nekat gitu ya Pak? Ya kerja di sini, rumahnya di Sumber Langsep. Ya, pemirsa, curah hujan yang tinggi picu banjir di sejumlah daerah di antara di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah sempat surut, ketinggian banjir kembali naik jadi 2 meter. Hujan deras yang terus mengguyur kota Makassar, Sulawesi Selatan memicu banjir di sejumlah wilayah. Setelah sempat surut, ketinggian banjir di Jalan Ujung Glori Raya Kecamatan Manggala kembali naik menjadi 2 meter. Sebagian warga tetap beraktivitas menggunakan perahu karet. Namun warga lainnya memilih bertahan di dalam rumah mereka. Kebutuhan warga yang masih berada di dalam rumah dibantu relawan. Hari kelima air naik kembali. Jadi kemarin air sudah turun, sudah surut banyak. Kami sudah pulang membersihkan rumah, tapi tadi pagi sudah naik lagi. Dan masuk kembali di sini. Berarti belum bisa lagi kembali. Iya, kembali. Jadi belum bisa lagi beraktivitas lagi, Bu, Dek? Belum bisa. Warga berharap banjir segera surut dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah pohon terem besi tua di pinggir Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu malam tumbang dan menutup separuh badan jalan. Selain karena lapuk, pohon tumbang juga karena diterjang hujan dan angin kencang. Pohon terem besi dengan tinggi 15 meter malam tadi tumbang dan menutup separuh badan Jalan Gatot Subroto arah Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas dari sarana dan prasarana umum langsung bergerak cepat mengevakuasi badan pohon yang sempat mengganggu arus lalu lintas. Menurut petugas PSSU di lokasi, tumbangnya pohon bersamaan dengan hujan angin.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat pantau dan ikuti informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Ya. Masyarakat diharapkan bisa antisipasi potensi terjadinya musibah. Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Ya.